Halo, kembali lagi dengan praktikum kontrol proses manufacturing. Kali ini menginjak ke percobaan kedua dengan judul Sistem Pneumatik 2 Kontrol Double Acting Cylinder. Untuk kontrol pneumatik sendiri, kemarin sudah cukup dijelaskan pada percobaan 1. Kalian bisa tonton lagi videonya di pojok kanan atas jika sudah agak lupa dan ingin mengingatnya kembali. Untuk percobaan 1 kemarin sudah dijelaskan tentang kontrol single acting cylinder, dan yang sekarang adalah untuk kontrol double acting silindernya. Oke, bedanya apa sih double acting cylinder dan single acting cylinder? Nah, seperti ini. Untuk double acting cylinder yang ditunjukkan pada gambar 1 ini, pada posisi 1 ini, pada acting cylinder di bagian kiri ada angin bertekanan masuk dari arah kiri mendorong piston ke arah kanan, sehingga pada acting cylinder di sebelah kanan, angin yang bertekanan itu akan keluar melalui exhaust. Akan terjadi posisi kedua, angin pada acting cylinder di bagian kanan akan terperosok masuk keluar, dan sebaliknya pada di posisi kiri, acting cylinder di sebelah kiri ini terisi penuh oleh angin yang bertekanan yang masuk. Lalu pada posisi ketiga, ketika di sebelah kanan diberi angin yang bertekanan, maka itu akan mendorong piston ke sebelah kiri dan memaksa angin bertekanan yang ada di sebelah kiri ini keluar melalui exhaust yang kiri, sehingga akan menjadi posisi keempat, yaitu angin bertekanannya akan keluar melalui exhaust. Nah, simpelnya gimana sih? Pada double acting cylinder ini, pada posisi awal yang piston di arah kiri ini, ketika kita isi dengan angin, lalu kita lepaskan lagi anginnya, itu kita tidak akan dapat menjumpai seperti pada single acting cylinder, yaitu ketika pada single acting cylinder itu posisi piston pada awalnya di sebelah kiri, lalu akan terdorong ke sebelah kanan, lalu ketika anginnya di stop atau tidak diberi masukan lagi, ia akan otomatis ke bagian kiri. Namun pada double acting cylinder tidak. Itu hanya akan terjadi ketika kita akan memberi masukan kembali di bagian kanannya, itu di inputan yang keduanya, baru dia akan mendorong ke arah kiri. Kenapa demikian? Karena di single acting cylinder itu terdapat sebuah spring, sehingga dia akan otomatis membalikannya. Sedangkan di sini masukannya ada 2 dan tidak ada springnya, sehingga kontrolnya menjadi lebih banyak, seperti itu ya. Seperti itu contohnya. Langsung saja untuk ke percobaannya di fluid sim. Nah, untuk percobaan pertama adalah menggunakan kontrol langsung. Komponen yang kita butuhkan adalah kompresor air supply di sini ya, sebagai masukannya. Lalu kita butuhkan 2 buah one way flow control di sini. One way flow control sebagai kontrol seberapa persen di opening levelnya di sini. Kita set di sini misal saya 40%. Dan di sini misalnya 54%. Lalu kita gunakan valve 5/2 dan double acting cylinder tentu saja. Lalu sebagai saklarnya dan pencatuan dayanya, kita gunakan electrical connection 24 volt sebagai VCC-nya dan groundnya. Lalu kita insertkan push button mag di sini ya, dan valve solenoid sebagai pentriggernya. Lalu rangkailah sehingga sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini. Jangan lupa dinamai seperti ini ya.
Lalu kita run saja. Oh ya, untuk terminatornya di sini bisa pakai ini untuk sebagai filter agar tidak bising pada plan aslinya seperti itu. Begitu pula pada port 3-nya. Lalu langsung saja kita simulasikan atau pencet F9. Apa yang terjadi ketika kita tekan push buttonnya? Angin bertekanan akan memasuki dari port yang di sebelah kiri mendorong piston ke sebelah kanan. Angin dari piston yang sebelah kanan akan keluar melewati port buangan di sini. Ini masih saya tahan. Lalu apa yang terjadi ketika push button saya lepaskan? Angin bertekanan akan mengisi bagian masukan dari acting cylinder yang di bagian kanan dan mendorong angin yang di sebelah kiri untuk keluar melalui exhaust. Nah, untuk kontrol yang secara tidak langsung, kita tambahkan relay di sini. Oh ya, kita stop dulu. Kita tambahkan relay dan tambahkan make switch di sini. Lalu rangkailah sedemikian rupa sehingga menjadi rangkaiannya sebagai berikut. Lalu kita start saja programnya. Dan kita pencet push buttonnya. Apakah yang terjadi? Silakan Anda simpulkan sendiri. Ini posisi push button masih ditekan, yaitu masih terhubung ini semuanya ya. Solenoidnya memicu pada valve-nya. Lalu ketika saya lepaskan push buttonnya, inilah yang terjadi. Silakan mencoba. Selamat belajar.